ini saya bagi tips ke teman-teman Sebiska Podcast. Salah satu yang menjadi bom energi ya gitu ya. Itu doa ibu saya. Doa orang tua itu Masya Allah gitu, luar biasanya. Kadang-kadang apa yang saya rasa saya kayaknya nggak mampu ngelewatin, tapi ternyata dengan doa itu kita bisa melewatinya gitu. Hai Sobat Bisa, selamat datang di Sebisa Podcast. Masih bareng gue Nova Syifahul Hima. Malam ini kita akan kedatangan tamu yang luar biasa, cantik, Masya Allah, mengagumkan, Allah Akbar. Ibu Dian, selamat datang di Sebisa Podcast, Bu. Iya, Ibu, ini podcast kita tuh paling beda dari yang lain. Karena kita itu sebenarnya tim yang paling kaya, Bu. Masya Allah. Masya Allah. Kenapa Bu bedanya? Karena kita itu banyak banget studio podcastnya. Yang lain kan podcast di studio itu aja. Deddy Komposer aja studionya satu. Satu tempat ya. Sebisa Project, ini kalau bintang tamunya orang Depok, Bekasi, berarti studionya satu-satu di daerah itu. Oh, Masya Allah, luar biasa. Padahal menyewa, Bu. Ibu Dian, apa kabar? Baik, Alhamdulillah. Masya Allah, lelah sekali ya, Bu. Lumayan. Kayaknya kegiatan luar biasa nih, Bu. Ibu Dian kan yang kita tahu namanya Ibu Dian. Kalau kepanjangannya Ibu Dian apa sih, Bu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman Sebisa Podcast, nama saya Dian Nur Farida. Saya CEO Baba Pangan Indonesia. Iya, itu yang disebutin baru satu perusahaan. Nantikan kelanjutannya. Ibu kok masih cantik banget, masih seperti muda belia. Iya, Masya Allah. Kalau usia berapa ini, Bu? Kayaknya nggak jauh beda sama saya. Nyebutin usia kayak Pak Mali. Oh gitu. Tapi saya nggak ngaku umurnya soalnya. Oh, gitu. Kalau ditanya umurnya pokoknya di bawah 30. Di bawah 30. Waduh. Kayaknya berarti Ibu manggil saya kakak nih, Bu. Kakak Nova ya. Iya. Ibu asli orang Depok ya, Bu? Saya asli di Depok. Asli lahir besar di Depok. Tapi setelah tamat SMA, saya sempat keliling Indonesia. Kebetulan ya, bukan kebetulan ya. Jodohnya dulu dapet ayahnya anak-anak itu dapat polisi, Mbak. Masya Allah, jadi harus pindah-pindah dinas, sehingga saya meninggalkan kota kelahiran saya ini ke beberapa daerah lain, gitu. Berarti emang sudah biasa ya, Bu, ya, pindah-pindah tempat gitu ya? Iya, saya pindah dari satu provinsi ke provinsi lain. Setiap pindah tempat itu kayaknya mendirikan perusahaan-perusahaan. Enggak. Jadi saya pindah tempat itu memang hanya berdinas, mengikuti dinas. Suami. Ya. Iya. Nah, soalnya kan ini banyak banget kabar berita Ibu itu adalah wanita karir, wanita pebisnis yang usahanya belasan. Masya Allah. Tadi Baba itu baru satu perusahaan loh yang disebutin. Iya. Nah, padahal nih yang aslinya itu banyak banget, Bu. Boleh disebutin satu persatu, ada berapa belas, sebutin satu-satu nggak apa-apa ya? Nggak usah disebutin satu-satu kali ya. Jadi di kita itu ada, kita tuh Baba Holding, di Baba Holding itu ada beberapa perusahaan yang bergerak di bidang bisnis. Salah satunya adalah pangan, kontraktor, pangannya itu ekspor impor, kontraktor, apa ya Mbak Nova, saya jadi lupa tuh. Saking banyaknya. Ada travel, ada kontraktor, ada travel, ada pangan, ada resto. Gitu. Iya, tapi yang paling unggul di perusahaan itu apa ini, Bu? Semuanya harus jadi unggulan. Wow. Karena semua perusahaan beda-beda lini bisnisnya gitu.
Tapi bisa kepegang ya Bu, karena kan dari satu perusahaan dari pangan, travel itu beda-beda gitu kan. Iya, beda-beda. Biasanya kan kalau ada perusahaan tuh pangan ya udah si pangan ini yang terus dinaikin dan banyak cabangnya gitu. Bersyukur sama Allah di beberapa perusahaan saya dipertemukan dengan orang-orang yang luar biasa di bidangnya gitu. Iya. Jadi di pangan ada direksi-direksi yang luar biasa, di travel juga ada direksi-direksi yang luar biasa yang Allah kasih. Kita dalam satu grup. Gitu. Iya. Orang-orang tahu kan biasanya ya Bu, kalau orang sukses, sukses banget gitu kan. Iya. Wah, itu keturunan kali gitu. Oh, itu perusahaan keluarganya gitu kan Bu. Iya. Nah, kalau Ibu boleh nggak cerita dari awal berdirinya satu perusahaan, kemudian 2 perusahaan, dan sekarang ada belasan perusahaan dan ada anak-anak perusahaannya juga gitu kan. Biar kita tuh sobat bisa di rumah tuh terinspirasi. Karena biasanya Bu, podcast di kita itu berbagi atau sharing bisnis gitu kan. Dan ini menurut selama podcast ya, tim kita jarang banget ada bintang tamu cewek dan yang luar biasa gitu kan, perempuan yang luar biasa, Masya Allah. Dan memiliki beberapa perusahaan itu jarang banget Bu. Ya kayaknya the next aku kayak Ibu gitu ya Bu. Amin, Insya Allah. Ya, boleh ceritain dari awal jatuh bangunnya sampai akhirnya sekarang luar biasa memiliki beberapa perusahaan ini Bu. Pertama sih saya bersyukur sama Allah ya, dikasih kesempatan hidup sampai hari ini di posisi yang seperti Mbak Nova sebutin tadi. Sebenarnya di saya itu bukan sesuatu yang tiba-tiba jadi langsung besar ya Mbak. Iya. Jadi semua berproses, semua orang menjalani hidup itu ada prosesnya masing-masing. Mungkin Mbak Nova menjalani proses hidupnya seperti yang Allah takdirkan, yang sekarang Mbak Nova jalanin. Saya dikasih proses hidup yang sekarang saya jalanin. Jadi saya bukan tiba-tiba terus menjadi seperti hari ini. Allah kasih ujian-ujian dalam perjalanan mendirikan perusahaan. Ya ditipu orang, ya enggak punya modal, ya semuanya kita jalanin dengan sabar dan ikhlas. Jadi awal diriin perusahaan tuh dulu saya bergerak di bidang kontraktor Mbak. Waktu itu pertama kali yang kita bangun adalah CV. Itu sekitar 18 tahun yang lalu. Jadi saya dulu menikah dengan perwira polisi yang masih sangat kecil gajinya, dan saya ngerasa kalau saya nggak berbisnis itu nggak cukup gitu. Nah pada saat itu saya memulai usaha di kontraktor yang modalnya cuma pas-pasan gitu. Dengan segala macam semangat yang luar biasa yang saya ngerasa akan bertumbuh dan lain-lain. Dan pada akhirnya kita ditipu orang gitu. Pertama kali dapat pekerjaan, nilainya kecil sekali waktu itu, masih penunjukan langsung. Kita ngerjain renovasi sekolah di daerah Bogor. Waktu itu saya masih bertiga tuh. Jadi saya ada satu orang lagi direksi saya namanya Bu Rini. Ya sekarang jadi direksi di keuangan. Tapi dulu masih sama-sama membangun bisnis ini. Sempet cuma punya uang 20.000 dan kita makan siang mie ayam semangkok berdua. Jadi minumnya juga berdua. Jadi waktu itu sempat ada pertanyaan tukang. Ini selalu saya ceritakan. Kenapa saya ceritakan ini? Hanya ingin mengingatkan ke teman-teman bahwa semua itu berproses gitu. Allah ngasih banyak ujian, Allah ngasih banyak perjalanan hidup yang memang kita jalanin aja gitu. Insya Allah Allah kasih kok jalan terbaiknya gitu. Jadi waktu itu punya uang 20.000, makan mie ayam berdua, tukang mie ayamnya bilang, Bu, makan mie ayamnya kenapa berdua gitu. Pertanyaan itu sampai hari ini masih suka teringat gitu. Jadi saya bilang, kami lagi diet. Jadi kalau sekarang cerita dengan kami lagi diet tuh, saya suka sama Bu Rini suka kata, Kak kami lagi diet. Nah itu kalimat yang sebenarnya jadi motivasi kita sampai hari ini. Iya. Gitu Mbak Nova. Iya, bukan karena bestian ya? Enggak bestian, tapi karena perjuangan itu Mbak. Iya, terus setelah itu beranjak ke pangan? Iya, jadi saya jalanin kontraktor tuh hampir 12 tahun ya, 12 tahun.
ya dari situ saya mulai punya banyak kesempatan yang Allah kasih dan Allah bisa ngasih saya tabungan. Nah, tabungan saya bisa nambah aset, bisa nambah modal usaha yang lain. Dari situ saya mulai berpikir untuk bikin usaha baru. Jadi saya dari situlah mulai ada usaha pangan, catering, restoran gitu. Dulu sempat ada toko baju muslim, tapi kita akhirnya tutup karena nggak bisa jalan. Terus usaha pangan sempat ditipu orang juga yang jumlahnya juga lumayan besar. Terus di kontraktor pernah juga salah satu yayasan yang kita diriin itu karena ditipu juga gitu. Iya, berarti memang selalu ada resiko ya Bu kalau ada, bisnis. Semua bisnis ada resikonya. Iya, benar. Kalau untuk di saat ini kan yang kita tahu kan ada yang namanya PT Baba Pangan, Baba Pangan Indonesia. Oh iya. Terus dan kita juga melihat di sosial media Ibu nih Bu, ada barang untuk diekspor, bener gak? Iya. Itu tuh barang apa Bu? Ada ikan tuna, ada cuttlefish gitu. Oh, boleh disebutin negaranya nggak Bu? Boleh, ke Jepang, ke Thailand, sama ke Vietnam. Oh, next akan ke negaranya Blackpink ya? Korea Blackpink. Nah, kita kan juga sering main gitu ya Bu ya, di kafe atas gitu kan, di tepat banget di atas Sapu Lidi Cafe. Ya, itu menurut aku konsepnya keren banget ya Bu. Itu tuh PT, masuknya PT apa sih? PT Baba juga ya? Sapu Lidi Indonesia. Oh, Sapu Lidi Indonesia. Di cafe ini tuh yang aku suka tuh kursinya nih Bu, kayak kursinya kan di pantai-pantai gitu. Nanti editor ditayangin kursinya di pantai-pantai. Kursinya kayak di pantai-pantai, tapi tempatnya tuh di atas gitu kan, di ruangan terbuka dan ada live musiknya. Nah, itu sebenarnya yang konsep Ibu sendiri atau ada timnya? Ada timnya. Ada timnya. Tapi memang keren banget itu Bu. Jadi kayak dari kita pun anak muda kan biasa, kafe, tempat nongkrong, kursinya yang estetik gitu kan, yang keren, yang kekinian, atau yang lebih anak muda. Tapi itu konsepnya itu lebih ke santuy gitu kan. Udah kayak kursi yang di pinggir pantai, kayak Bali-Bali gitu ya nggak sih Bu? Dan enak kan biasanya kursi kayak gini, itu sambil senderan main deh di Sapu Lidi. Ya, teman-teman di Sebisa Podcast bisa main ke Sapu Lidi sama Mbak Nova. Bu, kita mau tanya lagi nih. Teman-teman kan biasa sobat bisa di rumah pengen tahu bagaimana sih Bu caranya untuk, biasanya kan kalau usaha memulai itu gampang gitu kan. Nah, untuk mempertahankan tetap eksis seperti sekarang ini, bahkan bisa dibilang selalu bertambah PT gitu kan ya, selalu bertambah bisnis lain gitu. Boleh bagi tipsnya Bu, dari mulai pertama harus bagaimana, kedua harus bagaimana gitu kan. Pertama sih kalau ditanya kemampuan, saya mengandalkan semuanya ke Allah aja Mbak Nova. Masya Allah, jadi saya sudah harus, bukan karena diri saya gitu. Jadi Allah menitipkan ini semua, mungkin Allah punya penilaian sendiri tentang saya dan teman-teman yang ada di Baba Group. Kenapa dititipkan ini gitu ya. Tapi ini saya bagi tips ke teman-teman Sebisa Podcast. Saya dalam ngejalanin hidup itu salah satu yang menjadi bom energi ya gitu ya. Itu doa ibu saya. Jadi saya hampir semua usaha yang saya lakukan itu saya minta doanya beliau, dan sampai hari ini saya masih minum air doanya beliau. Masya Allah. Gitu. Jadi semua bisnis yang saya lakukan, saya harus konsultasi dulu dengan ibu saya gitu. Iya. Jadi harus saya bawa dalam doa, dalam sholat, dan termasuk teman-teman yang gabung di sini, saya selalu bilang ini bukannya mau so agamis ya Mbak. Jadi doa orang tua itu Masya Allah gitu, luar biasanya. Kadang-kadang apa yang saya rasa saya kayaknya nggak mampu ngelewatin, tapi ternyata dengan doa itu kita bisa melewatinya gitu. Betul. Ya tipsnya itu sih. Jadi sholat wajibnya jangan ditinggal, terus
sedekahnya jangan ditinggal, Betul. duhanya jangan ditinggal. Masya Allah. Mudah-mudahan dengan begitu Allah kasih lagi limpahan rezeki yang lain. Jadi bukan cuma uang tapi kesehatan, teman-teman yang baik seperti Mbak Nova di Bisa Podcast ini bisa ngasih saya berbagi cerita soal ini, mungkin jadi motivasi juga buat teman-teman yang lain. Gitu. Iya. Tadi disebutkan kan banyak perusahaan ya Bu ya, dari mulai travel, pangan, dan katanya juga ada perusahaan bergerak di bidang sosial. Oh iya, itu yayasan. Namanya Baba Peduli. Jadi grup kita tuh Baba Group dan Baba Peduli. Baba Peduli itu tugasnya mengambil semua 2,5% dari semua perusahaan untuk disalurkan ke beberapa teman-teman yang butuh biaya sekolah, butuh sumbangan masjid atau untuk orang-orang yang kurang mampu gitu, Mbak. Iya, itu juga berkat restu orang tua juga ya Bu. Insya Allah. Masya Allah. Selalu minta doa dan restu orang tua. Itu paling penting. Itu paling penting. Semua yang kita lakukan. Betul. Setelahnya baru kita bertindak ya Bu ya. Iya. Masya Allah. Adem banget Bu dengernya. Insya Allah. Mbak Nova pasti bisa juga. Amin. Iya. Nah, kalau di saat ini kan banyak banget ya Bu usaha-usaha yang dari online gitu kan. Nah Ibu bangun itu juga tahu nggak sih Bu? Di beberapa usaha kita juga ada yang online kok Mbak. Iya. Ya kayak Sapu Lidi juga online. Oke. Terus di bawah ada bakso Baba Gua namanya. Bakso Baba Gua itu makan 25.000 sepuasnya. Teman-teman juga boleh cobain. Iya, aku mau berbagi soalnya tadi siang aku makan bakso di sini. Di bakso Baba Gua. Itu enak banget. Makan sekenyangnya hanya 25.000. Dan dimsumnya Bu, aku suka banget dimsumnya. Dimsumnya enak banget. Tuh kan ada yang nyeletuk editor gua, dimsumnya. Nambah soalnya. Oh nambah ya tadi ya? Nambah dimsumnya. Iya, itu kegiatannya UMKM. Jadi kita bantuin penjualan baksonya UMKM, frozennya kita jualin, bakso matangnya juga kita jualin. Jadi di bawah juga ada gerai koperasi dan bakso. Koperasi itu semua kegiatan UMKM kita bantuin jualan di bawah. Gitu. Iya, semua di ya. koperasi. Iya. Bu, boleh bagi tips lagi nih, biasanya kan kalau pemilik perusahaan gitu kan, terus perusahaannya itu tambah banyak lagi, biasanya kan waktunya sulit banget untuk dibagi gitu kan. Dari perusahaan satu, saya mau coaching nih perusahaan pertama, atau saya mau visit dulu nih perusahaan kedua gitu kan. Kayaknya kalau dilihat dari Ibu nih, itu adalah pemimpin yang percaya sama tim gitu. Insya Allah. Masya Allah. Karena dari awal kan minta doa dulu, dipertemukannya sama orang-orang soleh, orang-orang yang baik, amanah, orang-orang yang baik gitu. Tapi biasa kalau dari Ibu sendiri visitnya itu berapa minggu sekali ke perusahaan ini, 1, 2, 3 gitu kan? Kan butuh waktu banget kan? Jadi kalau di kita tuh semua grupnya ada di sini. Betul. Nah, semuanya grupnya ada di sini. Jadi dikumpulin di satu tempat di sini. Jadi ketemunya setiap hari di sini gitu. Semua lini bisnisnya ada di sini. Koperasinya ada di sini, UMKM-nya ada di sini. Restonya ada di sini, tempat pelatihannya juga ada di sini. Kembali lagi ke perusahaan Ibu yang travel ya Bu ya. Kalau yang travel itu lebih ke travel apa sih Bu? Kayak haji? Haji, umroh, dan wisata. Dalam dan luar negeri. Dalam dan luar. Iya. Dan negaranya pun yang tadi kayak ekspor pangan gitu ya? Negaranya ke semua negara, ke semua negara. Biasa di Mbak Nova boleh ikut umroh di sini. Masya Allah, amin ya Allah. Nanti saya ketemuin sama Pak Direktur. Amin, doakan. Amin. Amin, semuanya apa saya aja? Semuanya boleh, semuanya boleh. Semua kru Sebisa Podcast. Sebisa project kita Bu. Sebisa project. Di bawah semuanya nih. Iya. Amin ya Allah. Biar bisa podcast di Madinah dan Mekah. Masya Allah. Nanti kita di Madinah nge-vlog ya Bu. Iya. Oke, Bu, kalau untuk yang tadi sudah dibahas, kalau pangan kan Ibu sudah go internasional ya Bu, ekspor. Kalau travel ya karena memang objeknya pasti di luar negeri ya Bu. Di dalam juga ada lah ya? Yang mana? Travel di Bali maybe?
Kita ada beberapa cabang, salah satunya di Manado. Tapi kantor pusatnya tetap di sini. Iya. Mbak Nova mau buka cabang di mana nanti saya ketemukan sama. Wow, saya sebenarnya orang Banten tapi tinggal di Jakarta. Berarti dua-duanya di Banten dan di Jakarta. Iya, boleh. Itu lebih baik sih. Jadi lebih banyak. Iya. Tapi memang channel itu luar biasa ya, Bu. Iya. Channel itu memang diharuskan dalam usaha. Bu, boleh spill lagi nggak? Kayaknya tuh yang lagi happening sekarang tuh pebisnis pemula gitu kan, biasanya tuh bisnisnya di bidang pangan gitu kan. Nah kalau Ibu kan udah duluan di bidang pangan. Nah di bidang pangan ini UMKM Ibu dirikan itu dari tahun berapa? Kalau di UMKM, di Asosiasi UMKM saya sebagai pembina. Jadi saya bukan mendirikan tapi membantu UMKM untuk menjual produk-produknya. Di UMKM itu ada jual dimsum yang tadi Mbak Nova makan, terus ada banyak jenis-jenis makanan, kue kering, terus pakaian, kerajinan dan lain-lain gitu. Produk-produk yang dihasilkan oleh usaha mikro. Iya, dan kalau di bawah kan ada bakso dan kita bisa langsung makan di sini ya, Bu. Tapi baksonya ada frozennya juga ya? Frozennya ada? Frozennya ada? Ada, kita jual frozennya juga. Iya. Ada daging, ayam, bakso frozen, ada di koperasi. Ibu Dian, ini sebenarnya kan kalau dari pembahasan kita tadi, dari cerita-cerita Ibu Dian itu banyak banget yang kita ambil, banyak banget sobat bisa mengambil trik-triknya, tips-tipsnya, apalagi tips-tips yang religius banget, Masya Allah. Yang pertama itu tadi dibahas adalah minta restu orang tua, selalu minum air doa orang tua, dan cium tangan cium tangan orang tua. Itu paling pertama. Nah kalau kita udah dapat restu dari orang tua, langkah kita tuh pasti dimudahkan. Amin. Lebih ke arah situ, Masya Allah. Seperti Ibu yang sekarang ini, Ibu Dian, Masya Allah. Saya sumpah ngelihat Ibu aja udah, Masya Allah nih. Waduh gitu kan. Semoga saya seperti Ibu. Amin. Kalau kayak barang itu kan kayak pengen beli mobil, saya sholawatin. Nah ini saya ketemu Ibu, saya sholawatin. Bu, terima kasih, ini bahasan yang sangat luar biasa banget. Sobat Bisa, insya Allah bisa mengambil hikmah dan bisa mengambil tips-tips yang Ibu berikan tadi di pembahasan. Nah Bu, biasanya nih di Sebisa Podcast, kita tuh di akhir pembicaraan, di akhir pembahasan itu ada quotes. Quotes ya? Iya, atau tips. Tips apa nih? Tips apa tips aja nih, tetap Bu? sehat atau tips? Biasanya kita lebih ke kasih semangat atau kayak quotes, jadilah pebisnis seperti saya gitu. Dengan cara yang kayak quotes apa aja Bu yang bisa membangun dan bisa membuat sobat bisa di rumah itu semangat untuk jadi pebisnis. Buat teman-teman Sebisa Podcast. Jadi tips pertama melakukannya dengan doa, Masya Allah. Semangat dan jangan putus asa. Jangan putus Insya Allah Allah kasih lagi kemudahan setelah kita dikasih kesulitan. Betul, Masya Allah. Adem sekali dari awal sampai akhir. Masya Allah Ibu Dian, terima kasih. Sama-sama, Tidak berasa udah 30 menit bersama Ibu Dian. Terima kasih Mbak Nova. Ya terima kasih Ibu Dian. Ini insya Allah akan bermanfaat sekali untuk sobat Bisa di rumah dan saya khususnya. Dan nanti setelah ini saya pengen ngobrol-ngobrol banyak tentang bisnis. Next mungkin kita akan undang lagi ya. Dan Ibu Dian boleh nggak sharing sosial medianya? IG maybe. Kali aja pengen follow ya kan? Instagramnya ada banyak nih. Enggak. Instagramnya Dian DNF dan Dian Nurfarida. Boleh yang mana-mana aja. Ya itu sosmed pribadi ya Bu? Yang satu umum, yang satu pribadi. Oke. Kalau sosial media PT juga nggak apa-apa Bu, biar bisa dikepoin. Nanti lihat di Instagram saya nggak hafal, ada di beberapa ya ada. Oke. Nanti ada di deskripsi di catatan di bawah ini. Di bawah ini. Udah biasa ya Bu, sering nonton Sebisa Podcast kan? Iya. Lihat di bawah ini. Iya, oke Ibu Dian, dan jangan lupa teman-teman follow IG-nya Ibu Dian ya, nanti bisa dilihat di bawah ini, di deskripsi juga ada. Dan Ibu, kayaknya sobat Bisa mau Ibu kasih tahu deh biar share
subscribe, like. Ibu Dian minta tolong jangan lupa subscribe, ya, share, ya, and like. Oke, Sebisa Project. Ting, 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 ting. Terima kasih Ibu Dian. Baik, sekali lagi. terima kasih. Dan teman-teman Sobat Bisa terima kasih. Next, tetap pantau kita di Sebisa Project, khususnya di konten Sebisa Podcast ini. Kita akan undang lagi orang-orang hebat lainnya, wanita-wanita hard worker seperti Ibu Dian. Dan next akan kita undang orang-orang hebat berikutnya. Nantikan. Terima kasih. See you, bye-bye.